Hidup tak seindah harapan, seperti itulah yang dirasakan oleh Larissa Chow manakala rumah tangganya dengan Alvin Faiz harus berakhir dengan perceraian. Angan-angan saat mengucapkan janji untuk setia selamanya, sehidup semati hingga maut memisahkan kala mengucapkan di depan penghulu ternyata tidak dapat tercapai karena kini dirinya sudah resmi bercerai. Namun apapun yang terjadi, hidup harus terus berlangsung walaupun pahit rasanya. Seperti itulah yang diucapkan oleh Larissa Chow usai ketuk palu hakim menyatakan jika antara Larissa Chow dan Alvin Faiz sudah bukan suami istri kembali. Pokoknya mau pindah bener nggak sih setelah semua ini gitu? Oh iya. Kemana itu Ci kalau boleh tahu? Ke Bandung. Ke Bandung, ke tempat siapa Ci di sana Ci? Oh enggak, cuma tinggal sendiri kok. Gitu Ci. Oh, rencana kapan Ci ke sana? Minggu depan. Bawa Yusuf juga Ci ya? Iya. Jadi setelah resepsi baru berangkat. Nanti di sana tinggal sama siapa itu? Sendiri paling sama pekerja-pekerja aja, sama pegawai-pegawai. Ada rencana nanti akan main lagi ke sini gitu? Mungkin ya, kalau untuk main sekali. Oh kalau pindah udah tahu, tapi kalau misalnya nanti sekalian pernikahan Amar gitu. Oh, nanti kalau misalnya udah ke Bandung, mungkin dari Alvin sendiri masih boleh nggak sih mengunjungi Yusuf mungkin ke sana gitu? Boleh, boleh. Kapan aja boleh. Tapi hubungan sama Alvin masih baik-baik aja gitu? Baik, tapi cuma komunikasi perihal anak aja. Oh, jadi kalau untuk Alvin mau main nggak apa-apa sih ya? Ternyata hidup itu tidak sesuai, maksudnya kadang hidup itu tidak sesuai harapan sih, gitu kan. Tapi pasti ada hikmah di baliknya yang terjadi. Trauma mungkin enggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi nanti. Jadi lebih punya pelajaran hidup. Ya mungkin nanti harus lebih milih yang lebih dewasa kayaknya. Banyak kebahagiaan, bagaimanapun Alvin banyak memberikan kebahagiaan juga. Ungkapan jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan datang juga dari pihak Alvin Faiz. Adik Alvin mengatakan dan berharap bahwa dengan telah resminya bercerai antara Alvin Faiz dan Larissa Chow, semoga keduanya dapat menemukan jalan kebahagiaan meski kini telah berjalan masing-masing. Ibunda Alvin Faiz mengatakan jika telah bercerai, hubungan keduanya harus baik karena ada anak yang harus dijaga dan dibesarkan sama-sama. Hubungan kita tetap baik, kita saling mensupport, saling memaafkan, ya, saling mensupport, saling memaafkan. Insya Allah apapun yang terjadi kepada anak-anak kita, hubungan kita tetap baik, ya. Apapun yang terjadi ke depan, hubungan kita tetap baik. Kita doakan semoga dua-duanya, tadi kami udah bilang, semoga dua-duanya Allah berikan yang terbaik, kemudian dua-duanya nanti meraih kebahagiaan. Gitu. Iya tentu sempat kaget, tapi ujung-ujungnya ya udah sudah di-share ya, nggak apa-apa. Sudah di-share, buat apa kita ribut lagi, buat apa kita berantem lagi, sudah tersebar ya sudah nggak apa-apa. Walaupun kita mengharapkan soal persoalan ini tuh biar keluarga saja, tapi Cici nyebarin itu di Snapgram ya sudah. Semoga ada hikmahnya, semoga ada jalan keluarnya. Karena kadang-kadang ekspektasi kita tuh tidak sesuai dengan realita yang ada, kira-kira begitu. Ya masih saling berhubungan sih untuk masalah anak gitu. Hak asuh anak insya Allah sama Larissa gitu. Alvin juga udah setuju, nggak ada perebutan apa-apa. Di lain kisah, kabar mengejutkan datang dari Reski Aditya yang dirinya dikabarkan memiliki anak dari wanita lain. Bermula dari kemunculan seorang wanita berinisial W yang mengaku memiliki anak buah cintanya dengan Reski Aditya 8 tahun silam. Lewat kuasa hukumnya, wanita yang diduga seorang pengusaha berinisial W itu mengaku pernah menjalin hubungan pacaran dengan Reski Aditya. Pertemuan Reski dan W diawali ketika Reski membeli rumah dari W. Dari pertemuan itulah Reski dan W menjalin kedekatan hingga keduanya sepakat merajut tali kasih sebagai pasangan. Setahun merajut asmara, W pun dikabarkan melahirkan seorang anak pada tahun 2013 yang diduga menurut pengakuan wanita berinisial W merupakan buah cintanya dengan Reski. 8 tahun memendam rahasia ini, lantas apa yang membuat W muncul dan mengungkap hal ini ke publik?
Ya, pertemuan mereka itu berawal dari pada saat Reski sedang mencari rumah. Nah, kebetulan klien saya ini punya rumah di Pejaten yang mau dijual. Nah, Reski waktu itu datang sama pacarnya, kalau nggak salah pacarnya, yang kebetulan pacarnya juga public figure kalau nggak salah pada saat itu. Karena Reski tahu rumah klien saya itu dari rekomendasi dari pacarnya itu. Menurut keterangan klien saya seperti itu. Gitu. Akhirnya terjadilah jual beli rumah yang di Pejaten. Kebetulan rumah di Pejaten itu atas nama klien saya langsung. Nah, jadi mereka jual beli, terjadi jual beli. Gara-gara terjadi jual beli itu sering ketemu, akhirnya mereka pacaran. Nah, pacaran dari awal 2012 lah. 2012 awal atau pertengahan atau Maret, April sekitar itulah. Akhirnya mereka intens, akhirnya pacaran sampai akhirnya tahun 2013 mereka mempunyai anak. Berarti saat mempunyai anak itu statusnya masih pacaran gitu, Bang? Reski sama klien saya? Iya. Iya, masih pacaran. Kalau dari awal tidak. Karena kenapa saya bilang tidak? Karena pada saat klien saya melahirkan, hari pertama klien saya melahirkan itu Reski itu menurut klien saya dia masih umroh. Dia masih umroh. Nah, tapi karena klien saya itu lahirannya sesar, jadi dia ada waktu di rumah sakit itu mungkin sekitar 6-7 hari ya, sekitar 6-7 hari di rumah sakit. Pada saat hari ke-5 atau hari ke-6, Reski datang, karena dia baru pulang dari umroh. Ya. Dia langsung datang ke rumah sakit. Nah, pada saat itu juga, orang tuanya si Reski, Pak Triyogo, itu juga datang ke rumah sakit, memberikan hadiah kereta dorong. Ya, untuk anaknya si Reski. Kurang lebih sekarang anaknya umur 8 tahun. Kalau untuk masalah nafkah begini, dengan adanya pengakuan, dan bila pengakuan itu terbukti, secara otomatis nafkah kan pasti harus diberikan. Jadi siapapun itu ayahnya, bukan hanya Reski, siapapun itu ayahnya, apabila pengakuan itu terbukti bahwa ini memang anaknya, itu sudah pasti hubungan keperdataannya kan ada. Yes, di dalamnya termasuk masalah nafkah. Jadi masalah nafkah itu sebenarnya ya tidak perlu kita permasalahkan jadi masalah hal prioritas, bukan. Justru prioritas kita ini adalah di pengakuan dari pihak kita ada buktinya. Sebagai contoh, saya bilang tadi, Reski itu membeli rumah klien saya yang di Pejaten. Kebetulan rumah di Pejaten itu atas nama klien saya. Atas nama klien saya langsung. Dibelilah sama Reski. Itu salah satu bukti aja. Bukti yang kedua, setelah intens Reski dan klien saya ini pacaran, Reski masuk ke dalam perusahaannya klien saya. Itu ada bukti akte perubahan dari notaris. Yang ketiga juga ada juga pada saat Reski kecelakaan itu kan dia naik motor. Nah, motornya Reski itu dibawa ke rumah klien saya. Nah, itu ada bukti, fotonya juga ada. Kalau untuk bukti ya banyak lah kita, saksi juga kita banyak. Selain bukti-bukti itu juga kita banyak saksi kok yang mengetahui hubungan antara Reski dengan klien saya banyak. Nah, itu memang yang lagi kita harapkan dari pihak Reski bersedia untuk melakukan tes DNA agar Reski juga jelas apakah benar ini anak dia. Klien saya pun juga agar jelas apakah benar Reski ayahnya gitu. Jadi biar kedua belah pihak ini sama-sama jelas gitu. Kan tidak baik juga ya kita istilahnya mengatakan anak Reski tapi kita tidak mempunyai bukti, kita tidak mempunyai saksi, atau kita juga tidak berani untuk melakukan tes DNA. Itu kan tidak baik juga untuk si Reskinya kan gitu kan. Jadi kita mau ya fair lah, kita sama-sama melakukan melakukan yang sesuai dengan prosedur hukum aja. Bagaimana cara membuktikan apakah anak ini anak Reski atau bukan. Kita tidak ada tujuan untuk memblow up ini jadi besar kemana-mana. Enggak ada itu enggak ada kayak gitu. Kita hanya menuntut keadilan. Kita hanya menuntut pengakuan dari Reski supaya mengakui ini anaknya dengan bukti-bukti yang ada gitu. Jadi bukan dengan tujuan kita mau menyudutkan Reski atau kita ingin membuat suasana rumah tangganya Reski jadi tidak baik, bukan itu. Kita hanya meminta pengakuan. Karena klien saya juga tidak meminta untuk dinikahkan tidak ada ke arah situ. Kenapa? Karena Reski sudah punya rumah tangga. Iya. Ya, pertama memang perkara ini saya baru dapat ya. Perkara ini memang saya baru dapat sekitar 4 bulan yang lalu. Dan yang kedua juga itu juga pertanyaan yang sama juga yang pernah saya tanyakan sama klien saya, kenapa baru pada saat ini ya. Menurut singkatnya jawabannya dia ya, pertama selama ini dia sudah diam terlalu lama. Yang kedua juga dia memikirkan masalah
anaknya yang mau sekolah gitu. Kenapa? Karena anaknya juga butuh kejelasan siapa ayahnya gitu. Karena di samping butuh kejelasan juga anaknya itu sudah mulai bertanya lah, siapa ayahnya gitu. Nah, jadi klien saya itu benar-benar mempermasalahkannya baru sekarang ini ya karena dia benar-benar ingin menuntut pengakuan.